أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surah Asy-Syams, surah ke-91 dalam Al-Qur'an, terdiri dari 15 ayat. Terdapat pada ayat ke-8, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah Jumat kita kali ini, khatib akan sampaikan beberapa pantang larang yang tidak boleh kita kerjakan di dalam kehidupan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, namun sebelumnya melalui khutbah Jumat kali ini, mari kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Sampai dengan detik dan saat ini Allah masih mencurahkan berbagai nikmat dalam kehidupan kita. Terlebih beberapa waktu yang lalu kita bersama merasakan nikmatnya perayaan HUT RI ke-80 di negeri ini. Kemudian salawat berangkaikan salam, mari sama kita sampaikan keharibaan junjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hendaknya dengan memperbanyak mengucap salawat, berkenan kiranya Baginda Muhammad Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya dan berkenan pula memberikan syafaat di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan khatib berwasiat, mari kita tingkatkan takwa sebenar takwa di hadapan Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surah Asy-Syams di muqaddimah awal tadi khatib sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha, yang artinya dan Allah telah mengilhamkan jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya di dalam kehidupan kita ini ada dua yang harus kita jaga. Yang pertama
melaksanakan segala perintah atau suruh dari Allah. Yang kedua, menjauhi pantang larang yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang perintah atau suruh, mungkin kita semua sudah tahu dan sudah berupaya semaksimal mungkin, sekuat mampu kita untuk melaksanakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab definisi takwa imtitsalul awamir wajtinabun nawahin, laksanakan perintah Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini hadirin sidang jamaah Jumat, khatib hanya akan berbicara sebahagian dari apa-apa yang menjadi pantang larang dalam kehidupan kita untuk tidak kita laksanakan. Tapi belakangan ini merupakan satu hal yang tren, kalau bahasa sekarang yang lagi viral-viralnya dilakukan oleh kebanyakan orang. Apa dia hadirin sidang jamaah? Beberapa pantang larang itu, yang pertama disebut dengan mujahir. Apa itu mujahir? Adalah orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Apakah dia minum minuman khamar? Apakah dia berjudi? Apakah dia berzinah? Apakah dia syirik, mensekutukan Allah dan lain sebagainya? Tapi mujahir yang dimaksud adalah orang yang melakukan maksiat di jalan Allah tapi sengaja memosting ke sosial media untuk dipertontonkan kepada orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Ini sekarang yang banyak hadirin sidang jamaah. Maka hakikat perayaan HUT RI, kemerdekaan Republik Indonesia yang baru dilaksanakan, banyak sangat yang bertentangan dengan syariat agama. Tapi tidak semua hadirin sidang jamaah. Kenapa? Karena ada di beberapa tempat menyambut perayaan HUT RI dengan berzikir, bermuhasabah, membesarkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tutu Gusipaku area pada malam 17 Agustus melaksanakan zikir dan doa bersama. Tapi di beberapa tempat, mohon maaf, banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang dipertontonkan ke sosial media, tidak sesuai dengan tuntunan syarak. Malu kita jamaah Jumat, anak-anak di bawah umur pun ikut melihat dan menonton apa yang sudah diperbuat beberapa waktu yang lalu dalam bingkai perayaan HUT RI Republik Indonesia. Nauzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama namanya jamaah mujahir, sengaja melakukan maksiat kemudian mempertontonkannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua jamaah Jumat disebut dengan ghadul basar. Apa ghadul basar itu? Menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan, tapi ghadul basar yang dimaksud sudah banyak dilanggar oleh orang. Bukan tidak boleh kita menonton, bukan tidak boleh kita memandang, boleh, tapi batasi pandangan pada hal-hal yang dibolehkan untuk dipandang dalam syariat agama. Tapi sekarang mohon maaf jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak sekarang orang melakukan pandangan atau melihat sesuatu, namun pada hakikatnya yang dipandang dan dilihat adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang menjadi pantang larang dalam kehidupan kita, yang ketiga, mohon maaf, disebut dengan ujub. Ini kalau ujub nih jamaah Jumat, selalunya kita dengar ini ujub.
Apa ujub itu? Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, dan merasa diri paling berjasa dalam kehidupan orang lain. Nah, ini banyak ini jamaah. Kadangkala tanpa kita sadari mau juga hinggap dalam diri kita itu. Pengajian tu kalau tak karena aku, alah. Tu jalan tu kalau tak karena aku. Semua merasa kalau tak karena aku, maka agama menyebutnya dengan istilah ujub. Ini sesuatu yang dilarang oleh agama. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling dibutuhkan. Mati pun kita hari ini, hadirin sidang jamaah, dunia ini akan berjalan seperti apa adanya. Yang ketiga namanya ujub. Kemudian yang keempat disebut dengan istilah salfa. Apa salfa itu? Adalah wanita yang mudah bergaul dengan para lelaki, mudah nongkrong dengan lelaki, dan bercengkrama tanpa batas dengan lelaki, namun tidak ada rasa malu. Mohon maaf jamaah. Kalau ada saudara di sini jangan tersinggung. Kebetulan hanya teringat. Saya asal melintas di jalan raya itu. Terkadang mohon maaf, ada satu komunitas anak Vespa itu yang selalu singgah di Pertamina itu. Asal ada 6 yang naik di Vespa itu, satu saya lihat itu ada yang perempuan. Hampir setiap lewat. Nah, inilah yang dimaksud dengan salfa, wanita yang mudah bergaul. Duduk bersama laki-laki tanpa ada batas dan rasa malu. Mudah-mudahan kalau ada anak keturunan kita yang perempuan, jangan sampai anak keturunan kita yang perempuan sampai melakukan hal yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam disebut dengan tabarruj. Apa tabarruj itu? Wanita yang berpenampilan sedemikian rupa. Contoh, memfoto kecantikan dirinya, kemudian diupload ke sosial media, seperti yang di awal tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak sekarang yang merupakan pantang larang untuk kita lakukan, tapi sudah menjadi konsumsi publik di media sosial, di handphone genggam kita masing-masing. Kemudian yang ketujuh disebut dengan takawul. Apa takawul itu? Berbicara tentang agama tetapi tidak memiliki ilmunya. Saya juga beberapa waktu pernah kadangkala singgah di kedai kopi. Saya jumpai ada sekelompok orang yang berbicara tentang agama tahan berjam-jam, tapi tak memakai dalil dan nas yang jelas sesuai dengan ajaran dan tuntunan syariat agama. Urat gingging kedua belah pihak menyatakan Allah tu seperti ini, pihak kedua Allah tu seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dia tinggalkan kadangkala tempat itu. Banyak sekarang yang seperti itu, hadirin sidang jamaah, berbicara tentang agama tapi tidak memiliki ilmu tentang agama itu sendiri. Kemudian yang berikutnya disebut dengan ikhtilat. Kalau bahasa sehari-hari namanya khalwat. Apa khalwat itu? Kumpul kebo. Berjumpa sepasang perempuan dan laki-laki dengan tidak ada ikatan nikah yang sesuai dengan syariat agama, tapi melakukan perjumpaan dan pertemuan tanpa ada orang yang ketiga. Agama menyebutnya dengan halwat, atau istilah sekarang kumpul kebo. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit beberapa pantang larang yang seharusnya tidak kita laksanakan di dalam kehidupan kita, namun sekarang menjadi tren di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak hanya dipertontonkan, tidak hanya diperlihatkan langsung, tapi di video,
diupload ke sosial media hanya untuk mengejar like, follower dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari hal-hal yang belakangan ini tren di tengah-tengah kehidupan, yang pada hakikatnya merupakan sesuatu hal yang dipantang dan dilarang oleh agama di dalam kehidupan kita. Demikian khutbah Jumat singkat yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.